Ini adalah Mitsubishi Galant. Wih, jadul 24. Oke lah, Mamo. Yang nyulik mobil ini dari Om Andri itu dia. Kalau misalkan ketabrak mobil ini tuh hati-hati banget. Dan untuk karburatornya sendiri ini pakai Kijang. Di atasnya ini ada dempul yang belum beres diselesaikan. Lu yang bawa harusnya bantuin dong. Ini aduh, kayak gini nih udah diganti sama yang sesuai sama ininya nih, The Power of Human nih, untuk goel-goel kayak gini nih. Wih, sebuah kokpit yang 5 speed ya. Nah, ini udah diganti sama yang tipe GLX nya, ini udah 5 speed. Aduh gila, gue pakai kolor. Halo semuanya, kembali lagi di RPLA Channel. Nah, di depan gua sekarang udah ada mobil klasik lagi nih, teman-teman. Entah kenapa gua kalau misalkan ngeliat mobil tua, mobil klasik kayak gini tuh, aduh rasanya tuh senang banget gitu. Apalagi kondisinya tapi istimewa, gitu, terawat, gitu, bersih gitu. Itu gua tuh seneng banget gitu ngelihatnya gitu. Nah, ini juga ya, tapi untuk mobil ini sih kalau misalkan gua lihat sih ya nggak kurang istimewa lah, maksudnya nggak ada yang istimewa di mobil ini, cuman ya gue pengen kepo-kepoin aja sih, dan gue nggak mau nge-review ya, kita pengen tahu bareng-bareng aja sih gimana sih ini untuk sebuah mobil ini gitu. Nah, ini sebelumnya ini yang punyanya ownersnya om gue ini, Om Andri, yang punyanya Om Andri. Jadi sebelumnya gue minta izin dulu sama Om Andri nih, mobilnya saya oprek-oprek untuk dikepoin Om. Pokoknya minta izin dulu deh ini sama Om Andri, ownernya. Oke, untuk mobil ini tuh ini adalah Mitsubishi Galant, dimana kalau nggak salah Galant itu di dunia itu dikenalkan tahun 68. Nah, pada tahun berikutnya itu tahun 69 itu baru nih mobil ini tuh di Indonesia udah diperkenalkan juga, udah hadir juga. Nah, dan mobil ini ada, maksudnya mempunyai beberapa generasi, dari mulai generasi pertama. Kalau ini kan lampunya kotak-kotak gitu. Nah, untuk generasi pertama itu bulat, teman-teman, bulat-bulat gitu. Bisa anak-anak Galant kayaknya nyebutnya lampu bulat. Nah, untuk generasi kedua masih sama, itu pada tahun 73 itu masih bulat-bulat. Dan untuk generasi ketiga pada tahun 77, nah ini lampu kotak-kotak kayak gini. Nah, ini untuk generasi ketiga. Dan untuk Galant sendiri itu ada 2 varian, di antaranya Galant GL yang mempunyai kapasitas 1600 cc dan mempunyai transmisi 4 percepatan atau 4 speed, dan satunya lagi adalah Galant GLX yang mempunyai mesin 2000 cc dan mempunyai transmisi 5 percepatan atau 5 speed. Nah, yang gua mau kepoin bareng-bareng ini nih mobil Galant tahun 81. Kalau yang ini Galant GL yang 1600 cc. Yuk, ini dia mobil ini. Oke, ini dia tampak depan mobil ini tuh. Widih, kalau menurut gua sih ini udah sangar banget sih ya, untuk Galant tahun 81 ini. Mukanya itu kayak melototin gitu, sangar. Oke, kita mulai dari sebelah lampu dulu. Ini ada lampu utama. Lampu utama mobil ini tuh ada 2, jadi bagi 2 gitu, ke sisi dalam dan sisi luar. Itu lampu untuk lampu dekat dan lampu jauhnya. Untuk kanan kiri ini ada 2, dan untuk di bawahnya ini ada lampu sen lampu sen yang menempel di bumper besi kayak gini nih. Jadi kalian kalau misalkan ketabrak mobil ini tuh hati-hati banget, karena udah pasti bumper plastik itu udah pasti kalah. Dan di sampingnya ini ada lampu senja, dan di bawahnya ini lampu sennya juga. Jadi kalau misalkan sen nyala, ini dua-duanya nyala untuk ini, dan ini nyala untuk kanan kiri sama. Dan untuk di bagian tengah ini ada grill yang mempunyai sisik-sisik kayak gini
yang di tengahnya ada logo si Mitsubishi-nya sendiri. Dan kalau nggak salah ini originalnya itu chrome, jadi menambah elegan mobil ini tuh sama nih kesininya chrome. Ini kalau untuk original, kalau nggak salah mohon maaf ya, karena ya gua nggak mau nge-review sih sebetulnya, cuman gua kepo-kepoin aja nih. Gua juga baru tahu ini mobil Gallon ini. Dan untuk kap mesinnya di sini ada sebuah aksen kayak gini, sebuah aksen kayak gitu, dan di tengahnya ada kayak nut gitu deh, jadi kayak kebagi dua gitu untuk kap mesinnya. Nih penampakannya seperti ini. Untuk sebelah kirinya juga ada lampu senja dan lampu sen, dan di atasnya ini ada dempul yang belum beres diselesaikan, jadi ya ini agak menambah kurang begitu bagus. Ini untuk Om Andri mohon diselesaikan itu untuk dempulannya. Oke, untuk tampak depannya kayak gini. Oh ya, untuk di bagian bawah ada kayak apa, bagian bawah gini ya, dan ini lagi-lagi kayak grepes gitu ya. Memang perlu restorasi lagi ini mobil. Dan untuk bempernya sendiri di sini untuk bagian tengahnya ini besi ya, besi pure besi, dan untuk bagian sampingnya ini plastik, kayak plastik ABS gitu, kanan kiri sama. Oke, untuk bagian pinggir ini penampakannya kayak gini. Untuk bagian pinggir penampakannya, widih, keren sih kalau menurut gua. Ini mobil keren banget sih, dan dia pakai pelak ini ring 15 ET-nya nggak tahu berapa sih kalau ET-nya, dan mempunyai ukuran ban 185/65, ringnya 15, dan menambah kesan ban-ban bulat gitu kalau dari pinggir. Widih, ya mobil-mobil kayak gini kayaknya cocoknya memang harus ban kayak gini ya. Untuk yang belakang juga sama, ukurannya nggak belang, dia sama. Dan untuk pinggir-pinggirnya itu dikasih stiker-stiker kayak gini ya, menambah kesan-kesan mobil balap ini sampai ke belakang sini. Ownersnya menempelkan stiker-stiker kayak gini, dan di sini juga ada, wih, jadul 24. Oke lah, jadi kesan-kesannya mobil balap gitu. Ya, ini untuk sepintas bagian samping kayak gini. Ini apa, handle pintu masih model cungkil kayak gini ya, model jungkil. Dan untuk si apa, pengunciannya ini udah pasti udah pada ganti sih kalau kayak gitu, dan menggunakan Triton kalau nggak salah. Nah, ini untuk tampak belakangnya ini kayak gini nih. Wih, ini yang terkesan mobil apa ya, mobil, sorry deh gua nggak tahu, mungkin kesan mobil Muscle itu karena si bagasinya ini, bagian belakang ini kayak landai gitu. Terus jadi kalau dari pinggir, wih gitu, kayak ya kayak gitulah, keren nih. Untuk bagian samping dari sini juga, wih, ya overall suka sih gua mobil kayak gini tuh. Apalagi kalau modifannya udah serius, udah rapi, udah ganteng, keren banget. Nah, untuk bagian belakang sini ini lampunya persis seperti itu. Di sini ada lampu mundur, ini lampu remnya, dan lampu sennya dia melipat ke sini ya, dan itu bagus. Dan lagi-lagi di sini ada dempul yang belum terselesaikan. Ini dimohon untuk segera diselesaikan kembali. Untuk bagian kanannya juga sama, ini kurang lebih seperti ini. Dan di bagian tengahnya ini ada, ini nih yang masih ori nih, chrome. Nah, di sini ada tulisan Gallon. Nah, kayak gitu ya. Nah, untuk bagian bempernya juga di sini bener-bener ini depan belakang pure besi, dan bagian sampingnya ini plastik ABS kayak gitu. Nih, jadi hati-hati juga nih kalau misalkan nubruk mobil ini dari belakang yang bempernya plastik, dimohon untuk hati-hati. Nah, ini bagian sampingnya plastik. Ini ownersnya memakai knalpot ya, standaran sih kalau untuk di knalpot. Dan bagian bawahnya sini juga udah, aduh, Om Andri silakan direstorasi lagi mobilnya. Dan untuk bagian sisi kanan ya kurang lebih sama seperti itu. Dan kalau nggak salah ini nih aksen-aksen kayak gini nih, kayak list kaca kayak gini tuh, ini chrome, aslinya chrome. Sampai ke sini tuh
chrome. Ini nih tuh. Itu aslinya chrome, cuman ini dicat hitam semuanya. Dan untuk spionnya ini aslinya itu di sini deh kalau nggak salah nih. Aslinya di sini sama kayak kiri gitu di sini, dan ini tambahan, dan ini tambahan. Nah, ini ada antena juga ya, ini tambah-tambahan, maksudnya bukan originalnya. Ini juga nggak dimodifikasi sama sekali, ini standaran lah, nggak istimewa kalau menurut gua. Dan ini yang gua nggak tahu ini kenapa nih Om Andri itu ditutup ya, kayak gini ya, mungkin bocor, padahal itu adalah sebuah sirkulasi untuk udara luar. Nah ini tuh ditutup kayak gini, tapi ya nggak apa-apa sih, mungkin ada masalah bocor ke dalam itu, makanya untuk lebih amannya ditutup. Nah untuk bagian cat di keseluruhan mobil ini adalah cat apa ya, cat putih apa namanya, putih mutiara, dan ownersnya ini dicat hitam untuk bagian atapnya situ, jadi untuk menambah sangar mobil ini kali. Dan untuk stikernya kanan kiri kurang lebih sama kayak gitu. Nih ada jadul 24-nya juga di situ. Widih, keren banget. Oke, overall ini untuk eksterior kayak gini mobil Galant tahun 81. Kita lanjut ke bagian mesin dulu yuk. Nah, ini adalah ruangan mesin mobil Galant tahun 81 ini. Ini ya nggak ada istimewa dari mobil ini, cuman kita ya gua sendiri pengen tahu aja sih. Ini mobil yang mempunyai kapasitas mesin 1600 cc dan mempunyai transmisi 4 speed, tapi kalau nggak salah ini udah 5 speed ya. Nah ini udah diganti sama yang tipe GLX-nya, ini udah 5 speed untuk transmisinya, dan mesinnya masih standar. Dan kalau nggak salah ini ownernya udah ganti sama yang sistem CDI, betul nggak? Nah ini udah ganti sistem CDI yang awalnya memang ini platina, dan untuk karburatornya sendiri ini pakai Kijang. Nah ini karburator, jadi kalau misalkan kalian pusing-pusing ada bermasalah di karburator untuk sebuah mobil karburator, rata-rata solusinya itu pakai Kijang. Ada yang PNP dan ada yang harus di rubah-rubah dikit dudukannya, dan itu menyelesaikan masalah. Tapi karburatornya yang kalau bisa yang baru. Jadi kan ada keluhan boros, penyakit nggak sembuh-sembuh gitu, bener nggak? Rata-rata mobil gua aja yang seret itu banyak yang ganti sama karburator Kijang, dan itu udah menyelesaikan masalah gitu, daripada diuprak-oprek yang memang karburatornya udah kurang sehat, kurang bagus, mau dioprek kayak gimana pun biasanya suka nggak menyelesaikan masalah. Solusinya biasanya pakai Kijang, kayak mobil ini udah pakai Kijang, dan oke, masalah selesai, iritnya juga dapet. Nah nggak ada istimewa dari mesin ini, cuman istimewanya itu untuk bagian ini udah ganti CDI, dan untuk transmisinya udah pakai yang GLX, udah 5 speed, dan karburatornya Kijang. Nah satu lagi untuk bagian AC nih, untuk bagian AC ini untuk keseluruhan AC-nya ini diganti sama punya Panther. Betul ya, punya Panther ya. Ini nih dia nih yang pakainya Mamo si Mamo yang nyulik mobil ini dari Om Andri itu dia. Nah ini untuk dari kompresor sampai ke evaporator dan kondenser, pokoknya perangkat AC semua ini mobil ini pakai punya Panther, jadi nggak diragukan lah, dinginnya udah dingin banget. Dan mesin mobil ini tuh yang 1600 cc itu identik sama mesinnya mobil L300 bensin ya. Nah jadi substitusinya sama mesin L300 yang bensin ya, sama kayak gini nih kalau nggak salah sih. Kalau misalkan ada salah-salah, gua mohon juga jangan dibully. Lebih baik kita koreksi bareng-bareng aja. Kita di sini semua sama-sama belajar dan pengen tahu permobilan, apalagi mobil tua. Ini untuk karburatornya, karburator untuk radiatornya dia masih pakai kipas yang diputarkan sama mesin ya, jadi bukan elektrik, jadi ya nggak terlalu khawatir overhead. Ya untuk di mesin mungkin itu aja, nggak ada yang istimewa sih. Malahan kalau menurut gua ini perlu restorasi yang lebih rapi lagi untuk bagian ruangan
mesin ini karena banyak yang kropos, banyak yang pokoknya kurang rapi. Dan mobil ini juga belum dilengkapi power steering ya, jadi masih kayak gearbox steer kayak gitu. Nah jadi ya agak berat-berat gitu deh. Bener gak sih lu berat ya nyetirnya ya? Jadi power of human benar-benar ini untuk setirnya. Tapi untuk pengereman dia udah dibekali dengan apa? Booster, dengan booster rem. Karena mobil-mobil dulu rata-rata, bukan rata-rata sih, ada juga yang nggak pakai booster kayak Jimny gitu kan, dia nggak pakai booster tuh. Tapi kalau untuk mobil ini dia udah dilengkapi booster dan udah bisa dipastikan ini enteng pengeremannya. Oke, untuk bagian mesin ya rasa penasaran gue udah cukup. Kita ke dalam aja yuk. Enggak, kita bagasi dulu. Nah, untuk bagian ruang bagasinya kurang lebih seperti ini. Jadi apa ya, untuk ban cadangannya, untuk ban serepnya, kalau yang SL Galant SL itu kalau nggak salah di situ deh. Dan mohon maaf ini untuk bagasinya kalau menurut gue sih kurang rapi ya. Ini ada, ini ada. Oke, nggak apa-apa. Gue juga pengen tahu nih seberapa luas sih bagasi si Galant ini. Ternyata cukup luas juga sih, cukup luas. Dan di sini juga bisa nyimpen sub kayak gitu ya, nyimpen sub di sini gitu. Untuk bawa barang bawaan juga kayaknya luas banget. Cuman ya untuk kerapihannya kayaknya harus direstorasi lagi untuk biar lebih rapi, kayak penempatan kayak gini nih harus ada sentuhan restorasi yang serius di bagian bagasi ini, karena di pinggir-pinggirnya ini juga tuh berisik banget. Nah, di bagian pinggir ini juga udah ditemukan apa ya, tuh ditempel-tempel stiker kayak gini. Dan ini dempulnya, lu yang bawa harusnya bantuin dong ini, aduh kayak gini. Oke lah, ini untuk bagian bagasi. Kalau menurut gua ini cukup luas banget ya untuk Galant tahun 81 ini widih ya. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian interior ya. Nah, di sini ya kayak ginilah kurang lebih interiornya untuk mobil ini. Dan ini kayaknya benar-benar butuh restorasi ini. Udah pada kropos bagian situ, dan bawah door trimnya udah kayak gitu. Untuk bagian belakang juga nggak tahu deh. Nah, ini untuk bagian belakang sama sih kondisinya kayak gini. Nah, untuk bagian belakang kurang lebih sama. Untuk joknya sendiri kayak gini nih. Ini jadi kita masuk aja deh, Nah, oke, ini adalah Mitsubishi Galant tahun 81, dimana di sini kalau impression gua naik mobil ini tuh kayak apa ya, kayak dihadapkan dengan apa ini namanya, instrumen panel yang luasnya benar-benar lega sih ya. Dari sini ke sini tuh udah kayak disediakan sebuah kokpit yang keren lah kalau menurut gua. Nah, dimana di sini ada apa ini, ini ada logo Galant Sigma. Galant Sigmanya ini ada di sini nih. Terus ada indikator pintu yang memang udah mati kayaknya. Di bagian sini ada oil pressure kayak gini. Ini ada charging juga nih untuk pengisian. Dan di sebelah sini ada temperatur, untuk jarum temperatur. Di bagian sininya ada speedometer. Dan di sebelah sininya ada jam juga sih ya. Ada jam, kayak menambah kesan mewah untuk zamannya. Dan di sini ada untuk indikator bahan bakar, ada di sini. Untuk tampilan instrumen panelnya kayak gini. Dan di sini ada buat hazard. Dan ini ada buat hazard. Dan ini adalah lampu fog lamp, lampu kabut. Dan untuk bagian sini, nah di sini kayaknya udah pada nggak fungsi nih.
untuk bagian panel AC-nya tuas-tuasnya udah nggak ada, tapi yang orinya di sini ada untuk sirkulasi udara luar ke dalam, dan ini udara luar dan ini udara sirkulasi udara dalam, dan ini adalah hot untuk menghidupkan AC-nya, dan di sini untuk panas, dan di sini untuk dinginnya. Ini untuk sirkulasinya juga ada di sini nih. Ini adalah kisi-kisi AC-nya kayak gini. Oke, dan ini kondisi dashboardnya ya tidak istimewa sih ya, udah banyak kerusakan. Di sini ada penyimpanan tertutup alias laci, dan kondisinya udah kayak gitu. Aduh, ini mobil Om Andri kalau misalkan ini mau direstorasi, saya bantuin ya, saya bantuin dari doa aja. Oke, ini ada head unit di sebelah sininya, dan di sini ada konsol, dan ini nih udah ganti karena yang originalnya mobil ini tuh 4 speed, dan kalau nggak salah mundurnya itu ditekan ke bawah situ ya. Nah, awalnya kalau mundurnya kayak kedua gitu, ditekan dan ke belakang kayak gitu, dan ini udah diganti sama yang sesuai sama ininya nih. Jadi untuk 1 2 3 4 5, dan mundurnya ini normal kayak mobil biasa ke sini gitu. Nah ke sini untuk mundurnya. Nah, jadi ini udah pakai yang di upgrade ke GLX. Nah, ini untuk si rem tangannya kayak gini. Nah, oke, kacamata kita balikin dulu ke situ. Dan ini spion tengahnya, dan lampunya udah tambahan. Nah, ini gua tahu nih, ini lampu buat angkot. Nih, ini. Oke, nah jadi kalau misalkan ini ya tampak ini nih, kalau posisi gua naik mobil ini tuh udah kayak gini lah, tuh udah nyaman sih kalau menurut gua. Untuk postur tubuh kecil juga enak banget, tapi sayangnya kondisinya udah perlu bener-bener restorasi. Nah, untuk bagian sini ini ada pegangan, nggak tahu nih sebelah sininya enggak, dan untuk bagian lainnya juga ada. Dan oh ya, untuk fitur si mobil ini dia nggak dilengkapi dengan power windows ya, maksudnya ini masih the power of human nih, untuk goel-goel kayak gini nih. Kameramen ketawa anjir, dia capek kayaknya dia kalau misalkan pakai mobil ini itu. Keren banget. Nah, ini model cungkil, dan di sini ada pegangan juga. Jadi kalau misalkan ini ada ininya. Nah, dan ownersnya juga ini nempelin speaker untuk kiri dan kanannya. Ada speaker tuh untuk kiri dan kanannya, ada speaker. Coba kita ke belakang dulu ya. Nah, untuk bagian belakang ini sama. Untuk bagian belakang juga ya, keempat-empatnya ini dia belum dilengkapi dengan power windows, dia masih power of human. Jadi cukup lumayan pegel. Nah, ini nih bisa sih dimodif. Banyak orang yang memodifikasi pakai power windows, ada juga. Dan untuk ergonominya ini ya enak sih, nggak terlalu sempit juga ya, bisa dibilang cukup luas. Dan di sini juga ada pegangan juga. Nah, kurang lebih seperti inilah. Dan di sini muat untuk 3 orang kayaknya. Nah, ini posisinya juga, aduh gila, gue pakai kolor. Nah, ini untuk posisinya nggak terlalu sempit juga. Nah, apalagi kalau nggak ada kunci kayak gini nih. Ini cuy, salah cuy. Ya, ini di bagasi nih, jangan di sini. Oke. Ya, keren sih kalau menurut gue, keren. Dan di sini juga ada space, coba lihat deh. Nah, di sini ada space buat naro barang juga di sini. Dan joknya ini udah diganti ya sama Om Andri ya, sama itu ya. Udah ini. Dan originalnya nggak kayak gini sih. Nah, dan pesan saya buat Om Andri, segera direstorasi lagi Om Andri sama mesinnya sih kalau nggak salah udah nggak ada masalah sih ya. Mesinnya udah nggak ada masalah, AC juga dingin. Ini mobil cuman ya di bagian interior sama eksterior memang yang udah beberapa ada berkumpul karat-karat kayak gitu, dan catnya juga ya perlu restorasi yang serius kalau misalkan
untuk menjadikan mobil ini lebih keren lagi, lebih spesial gitu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video yang gue buat kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jadi pada dasarnya gue senang banget sih ngelihat mobil-mobil tua kayak gini, apalagi dalam kondisi terawat, rapi gitu. Gue pengen banget nyamperin. Pokoknya ya hobi juga, kembali ke hobi juga sih ya. Untuk saran Om Andri nih, restorasi ya, yang cakep, yang rapih, yang spesial. Nanti kalau misalkan udah direstorasi, saya review sengaja gitu. Kalau ini bukan review, ini ya sekedar gue pengen ini aja sih, kepo aja mobil ini. Ya oke, sampai di sini dulu deh. Untuk yang belum subscribe, silakan seperti biasa ada tombol subscribe di bawah situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.